Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, silahkan masuk, silahkan duduk. Ya Ibu, perkenalkan sebelumnya, saya Bidan Ola yang kebetulan bertugas pada pagi hari ini. Bisa disebutkan nama, tempat tanggal lahirnya Ibu? Nama saya Yustiani Sekardewantri. Tanggal lahir saya 18 Mei 2009. Baik ya Ibu, sudah sesuai dengan rekam medisnya. Saya akan memberikan KIE postpartum, yaitu tentang sosial. Sebelumnya saya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya Bu, bersedia. Baik Ibu, jika Ibu bersedia, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ibu. Baik Ibu, jika tidak ada, mari kita mulai dengan membaca basmalah ya Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, di sini untuk KIE postpartum sosial sendiri harus ada yang diperhatikan. Yang pertama, dukungan dari keluarga maupun suami itu sangat penting sekali. Untuk apa? Supaya nanti saat ibu sudah melahirkan, jika ibu dapat dukungan dari keluarga sendiri, ibu akan merasa senang ya Bu dengan kelahiran anaknya ibu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, itu untuk mengasuh bayinya. Untuk mengasuh bayinya tadi kalau bisa dari ibu ya Bu. Jangan ibu mengambil pengasuh, boleh mengambil pengasuh asalkan atas bimbingan. Kemudian selanjutnya yaitu saat proses persalinan ya Bu, kalau bisa dari keluarga ada yang mendampingi, jangan sendirian. Nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa langsung dihubungi pihak keluarganya. Jika ibu sendiri kan nanti jadi lebih repot. Baik Ibu, untuk yang selanjutnya mungkin ada ya Bu, saat Ibu sedang melahirkan itu melakukan masa nifas. Nah mungkin ada beberapa ritual ya Bu, dari keluarga Ibu sendiri mungkin, dimana nanti setelah melahirkan ada ritual dari keluarga seperti selamatan atau lain sebagainya Ibu, itu nggak apa-apa. Nah untuk tantangan makanan sendiri, ada beberapa makanan yang itu harus dihindari terlebih dahulu seperti makan atau minum yang berkafein seperti coklat, kopi. Itu jangan ya Ibu karena itu mengandung kafein. Kemudian makanan pedas. Nanti kalau bisa dihindari dulu ya Bu, karena makanan pedas itu bisa mengganggu saat Ibu menyusui adik bayinya. Kemudian makanan yang berminyak. Nah, makanan yang berminyak itu nanti ibunya sulit di bagian pencernaan. Jadi sebaiknya juga dihindari ya, Bu. Kemudian makanan yang bergas dan makanan yang berasam. Nanti juga kalau bisa dihindari ya, Bu. Karena itu makanan yang bergas sama asam itu juga sulit untuk dicerna. Nah, itu mungkin yang harus dihindari nanti setelah ibu dalam masa nifas. Nah, untuk makanan yang wajib ibu harus makan dan minum itu seperti air putih ya Bu. Air putih kalau bisa dibanyakin 2 liter per hari. Untuk apa? Untuk ibu saat menyusui adik bayinya ya Bu, karena saat menyusui adiknya kan itu terkuras ya Bu, sehingga ibu harus mempunyai stok atau harus minum air putih yang banyak. Kemudian ikan. Nah ikan kan banyak kalau bilang makan ikan itu lambat sembuhnya, itu tidak benar ya Ibu. Justru kalau Ibu banyakin makan ikan itu malah tambah bagus Ibu, malah cepat sembuhnya. Terus kemudian ada daging sapi ya Bu. Nah daging sapi ini mengandung banyak zat besi sehingga memang diperlukan untuk ibu saat proses masa nifas ya Bu. Nah kemudian itu ada kacang-kacangan. Nah kacang-kacangan sendiri itu sangat baik Ibu untuk masa nifas karena kacang-kacangan mengandung zat besi. Kemudian buah jeruk. Nah, buah jeruk kan mengandung vitamin C. Itu sehingga bagus sekali saat Ibu melakukan masa nifas. Kemudian telur. Telur itu juga bagus Ibu untuk mengeringkan luka seperti makan ikan tadi. Kemudian ada sayur-sayuran. Yang semua jenis sayuran itu malah bagus Ibu. Contohnya seperti bayam, daun kelor, brokoli. Nah itu untuk makanannya Ibu. Kemudian ada pijat bayi. Nah untuk pijat bayi sendiri itu Ibu, bila Ibu ingin melakukan pemijatan itu sebaiknya di tenaga kesehatan ya Ibu. Karena apa? Karena kalau didukunkan kita
nggak tahu ya Bu ya, kalau bisa jadi kontraksi uterus itu tidak bagus ya Ibu. Sedikit-sedikit sembarangan, apalagi adik bayinya. Selanjutnya yaitu mungkin di tradisi ya Bu, ada ritual-ritual di mana Ibu setelah masa nifas itu diberi ramuan atau jamu-jamu. Itu tidak apa-apa ya Bu, asalkan tidak terkena luka jahitan perineumnya. Baik Ibu, itulah tadi sedikit yang bisa saya sampaikan. Ini ada sedikit media, ini nanti boleh dibawa pulang ya Ibu. Oh iya, makasih ya. Iya. Baik Ibu, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ibu. Nah, cukup jelas ya Bu. Baik, jika Ibu memang sudah cukup jelas, untuk kunjungan ulang sendiri Ibu bisa datang ke sini kapan saja ya Ibu. Jika ingin ditanyakan bisa langsung ke sini. Baik Ibu, semoga Ibu dan adiknya sehat saat proses persalinan nanti ya Ibu. Semoga semua nantinya lancar. Terima kasih Ibu, saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi